Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuriza Kiraina. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua dari pengantar sains data menggunakan aplikasi R. Oke, di sini sudah ada soal dari tugas kedua pengantar sains data. Berdasarkan data medis tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan, usia dalam tahun, low density lipoproteins, high density lipoproteins, total kolesterol, triglycerides, dan blood sugar, sebagaimana terlampir. Lakukan analisis statistik deskriptif untuk variabel Y dan GLU dengan cara: yang pertama, buatlah visualisasi data bivariat menggunakan scatter plot. Yang kedua, tuliskan model persamaan regresi linear dan estimasinya. Yang ketiga, buatlah rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data yang ada. Yang keempat, berikan ulasan Anda tentang model dan hasil yang akan dicapai. Lalu di sini sudah ada data tugas tutornya berbentuk Microsoft Excel. Lalu kita buka Microsoft Word-nya. Nah, di sini saya sudah membuat shortcode untuk pengerjaannya. Lalu kita masuk ke aplikasi R-nya. Kita install terlebih dahulu library-nya. Lalu baca data dari Excel yang tadi. Lalu menampilkan sebagian data awal 6 baris pertama. Nah, di sini sudah ada tertampil 6 baris data dari data Microsoft Excel yang tadi. Lalu membuat scatter plot antara variabel GLU dan Y-nya. Nah, di sini sudah tertampil tabel dari hubungan antara kadar gula GLU dan perkembangan penyakit Y. Yang di bawah ini adalah blood sugar GLU-nya, yang di samping perkembangan penyakitnya. Lalu di sini kita akan membuat model regresi linear sederhananya. Lalu menampilkan ringkasan hasil analisis regresinya. Terakhir, kita akan menambahkan garis regresi pada scatter plot dengan warna merah. Nah, ini adalah hasil dari scatter plot dari hubungan antara kadar gula GLU dan perkembangan penyakitnya. Lalu scatter plot yang telah saya buat adalah scatter plot yang dibentuk dengan kadar gula darah GLU sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel terikat, menunjukkan pola hubungan positif, di mana peningkatan kadar gula GLU cenderung diikuti oleh kenaikan tingkat perkembangan penyakit. Garis regresi linear yang ditambahkan memperjelas arah hubungan tersebut. Meskipun sebaran titik yang cukup longgar memperlihatkan bahwa variasi nilai Y masih besar pada setiap tingkat kadar gula darah GLU, menandakan bahwa selain kadar gula darah GLU, terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi perkembangan penyakit. Lalu, model persamaan regresi linear dan estimasinya. Saya memakai model persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y topi sama dengan min 134,72 ditambah 3,19 kadar gula darah GLU, di mana intercept min 134,72 merupakan nilai prediksi Y ketika kadar gula darah GLU sama dengan 0. Namun nilai ini tidak memiliki makna klinis dan lebih berfungsi sebagai konstanta agar garis regresi berada pada posisi yang tepat. Slope sebesar 3,19 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan kadar gula darah GLU diperkirakan meningkatkan perkembangan penyakit sebesar rata-rata 3,19 satuan. Dengan asumsi hubungan linear terpenuhi, nilai koefisien determinasi R⁻² sama dengan 0,258 menandakan bahwa variabel kadar gula darah GLU mampu menjelaskan sekitar 25,8% variasi Y, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain di luar model. Hasil uji signifikansi menunjukkan p-value lebih kecil 0,05 sehingga slope dianggap berbeda signifikan dari 0
pada taraf 5%. Artinya terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara kadar gula GLU dan Y-nya. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data yang ada. Berdasarkan pola pada scatter plot dan garis regresi, rumusan masalah asosiatif yang tepat adalah apakah terdapat hubungan linear yang bermakna secara statistik antara kadar gula darah GLU dan perkembangan penyakit setelah 1 tahun? Lalu, berapa besar perubahan rata-rata perkembangan penyakit untuk setiap kenaikan satu satuan kadar gula darah GLU? Yang terakhir, seberapa besar proporsi variasi perkembangan penyakit yang dapat dijelaskan oleh kadar gula darah GLU saja? Rumusan ini siap digunakan untuk tujuan inferensial, uji signifikansi slope maupun untuk membatasi interpretasi prediktif karena R-2 moderat. Terakhir, ulasan tentang model dan hasil yang akan dicapai. Model regresi linear sederhana ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kadar gula darah GLU dan perkembangan penyakit Y, di mana koefisien positif sebesar 3,19 mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi kadar gula darah GLU, maka semakin besar tingkat perkembangan penyakit Y yang terjadi. Nilai R-2 sebesar 0,258 menunjukkan bahwa model ini hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi perkembangan penyakit, sehingga masih terdapat faktor lain di luar kadar gula darah GLU yang turut berpengaruh. Dengan demikian, kadar gula darah GLU memiliki peran penting dalam perkembangan penyakit, namun bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Baiklah, inilah hasil dari tugas 2 yang telah saya kerjakan. Apabila ada kesalahan dari pengerjaan atau dari kata-kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.